Shalom, selamat sore untuk kita semua. Di sini saya akan presentasikan tugas saya, yaitu sekam padi sebagai sumber silika pada sintesis zeolit X menggunakan metode hidrotermal. Oleh saya sendiri, nama Adolfina Kuria, NIM 1011-2002. Yang pertama, zeolit. Zeolit merupakan mineral alam yang tersebar di dunia dan sekitar 40 juta jenis zeolit alam telah ditemukan. Zeolit alam telah lama dikenal sebagai material aplikasi karena memiliki sifat yang mendukung pemanfaatan seperti pemurnian gas, katalis dan permunian gas katalis dan permunian air serta adsorben. Kelebihan dan kekurangan zeolit. Kelemahan zeolit seperti mengandung pengotor FO2O3 yang tinggi sehingga memerlukan proses pemurnian yang sebelum dipergunakan. Selain itu, komposisi dan sifatnya ditentukan oleh lokasi zeolit yang tersebut diperoleh dan jumlahnya semakin berkurang. Berbagai kelemahan pada zeolit alam. Banyak peneliti mengembangkan zeolit sintetik untuk memenuhi kebutuhan industri yang tidak dapat dipenuhi oleh zeolit alam. Sampai saat ini terdapat sekitar 180 jenis zeolit yang telah disintesis. Salah satunya itu zeolit X atau Na2O, Al2O3, 2,5 SiO2, 6H2O yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan sifat dan pemanfaatan zeolit alam. Yang berikut pembuatan zeolit. Karena itu dalam penelitian ini zeolit yang akan disintesis yaitu zeolit X. Pembuatan zeolit sintetis ini dimungkinkan karena terbentuk dari alumina dan silika sehingga dapat dibuat dengan mencampurkan kedua senyawa tersebut. Pembuatan zeolit sintesis X menggunakan silika dapat diperoleh dengan berbagai macam metode. Salah satunya metode hidrotermal yang pada dasarnya dilakukan dengan cara mencampur bahan baku padat yaitu silika dan alumina pada suatu pelarut. Alumina disisnis didapat melalui metode elektrokimia dari batang aluminium. Bahan dasar utama yang digunakan adalah silika sekam pada daerah Lampung 50 gram dengan diekstraksi dengan menambahkan 5000 ml NaOH 3% yang dipanaskan selama 30 menit dan didiamkan selama 24 jam. Setelah itu ditambahkan NaOH 3 10% sampai mencapai gel. Gel didiamkan selama 24 jam untuk penuaan. Lalu dibersihkan dengan air hangat dan aquades, kemudian dihaluskan menjadi serbuk halus. Bahan dasar kedua yaitu alumina yang terbuat dari batang aluminium menggunakan metode elektrokimia. Di sini ada beberapa rangkaian metode elektrokimia. Ada power supply yang dapat dilihat pada gambar ini. Hasil uji FTIR dan hasil yang diperlukan yaitu ada uji FTIR dan uji SEM. Jadi di sini dari uji FTIR, dari hasil pengukuran FTIR diperoleh data berupa spektrum yang dapat dilihat pada gambar 2 dan 3. Pada gambar 2 ini FTIR sampel tampak, gambar 1, gambar 2. Puncak-puncak yang muncul mengindikasi beberapa gugus fungsi. Puncak pada bilangan gelombang 3656,87 sampai 3463,22 cm merupakan hasil vibrasi ulur dari gugus OH yang menunjukkan bahwa adanya air dalam sampel yang diperkuat oleh puncak pada 1647,9 cm yang timbul akibat vibrasi tekuk gugus OH. Puncak pada 1021,19 cm menunjukkan
gugus SiO(Si) yang menunjukkan silika dalam sampel belum seluruhnya bereaksi dengan alumina karena suhu 100 derajat Celcius. Belum mampu mereaksikan silika alumina yang didukung adanya puncak pada 770,48 cm yang merupakan pita serapan alumina, namun terjadi reaksi antara silika dan alumina dalam jumlah kecil yang ditunjukkan pada puncak 475,07 cm yang merupakan gugus SiO(Al). Gambar 3 merupakan spektrum FTIR dari sampel yang diberi perlakuan sintering. Puncak pada bilangan gelombang 3477,44 sampai 3500,96 cm menunjukkan gugus OH, dan puncak pada 1645,60 sampai 1648,00 cm memperkuat adanya sampel pada akhir, sedangkan untuk gugus SiO, Si dan AlO terdapat pada puncak 1020,19 cm dan 770,48 sampai 780,73 cm. Indikasi terjadinya reaksi antara SiO dan Al2O3 yang menghasilkan gugus SiO(Al) pada puncak 420 sampai 494,54 cm. Gambar 3 membandingkan kedua gambar spektrum di atas, terdapat beberapa perubahan fungsionalitas yang menunjukkan pengaruh suhu sintering. Pertama, terdapat 3 puncak yang menunjukkan gugus OH pada sampel yang tidak di-steering. Kedua, gugus fungsi SiO(Si) pada sampel yang di-steering memiliki puncak yang lebih tumpul dibandingkan dengan sampel yang tidak di-steering. Begitu pula pada gugus AlO yang mengindikasi terjadinya reaksi dan menghasilkan struktur SiO(Al). Zeolit yang telah di-steering memiliki satu fase, yaitu fase Faucharit yang ditunjukkan adanya ketiga puncak tertinggi pada sebesar 6,173, 15,594 dan 23,552. Selain fase, ada analisa PCPDF. WIN juga memberikan data tentang grup dan parameter sel yang menunjukkan struktur zeolit adalah gugus hilangnya puncak. Pada suhu 350 derajat Celcius telah terjadi pembentukan zeolit secara sempurna. Hal ini juga didukung oleh data FTIR bahwa adanya gugus SiO(Al) pada suhu 450 dan 550 memiliki struktur yang sama dengan suhu 350 derajat Celcius. Kesamaan ini menunjukkan bahwa kenaikan suhu tidak mengakibatkan adanya perubahan fasa, yang berarti juga bahwa sampel tidak mencapai kestabilan struktur. Yang berikut hasil uji SEM. Pengujian ini untuk mengetahui ukuran, morfologi, dan distribusi butir pada permukaan zeolit. Uji SEM ini diperlihatkan dengan gambar seperti terlihat di sini. Gambar menunjukkan bahwa sampel terdiri dari 2 kluster besar dengan ukuran 31,111 dan 54,8611. Pada gambar yang berikut, pada sampel yang di-steering suhu 350 derajat Celcius, hasil saya menunjukkan bahwa sampel terdiri dari 2 kluster dengan ukuran 46944 dan 5222 cm serta memiliki struktur berpori. Klaster tersebut terbentuk dari butiran-butiran kecil berbentuk bulat dengan oktahedral dengan ukuran dan batas butir yang jelas. Ditunjukkan juga heterogenitasan sampel karena terdiri dari 2 jenis butiran, yaitu butiran besar dan kecil. Yang berikut lagi, sampel ini juga terdiri dari 2 klaster. Gambar 10. Sampel ini juga terdiri dari 2 klaster berukuran 46,583 dan 74,8
861 cm, serta terdiri dari butiran-butiran kecil yang menyatu dan membentuk butiran yang lebih besar. Butiran-butiran menyatu membentuk klaster. Klaster. Butiran besar yang mengindikasi bahwa masih terdapat perubahan mikrostruktur sampel hingga suhu 550 derajat Celcius. Beberapa hasil di atas menunjukkan bahwa morfologi permukaan zeolit ditentukan oleh jenis, metode prepasi, dan perlakuan termal. Sekian dan terima kasih.